Halo semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 1 kelas Finance 4A Universitas Prasetya Mulia akan mempresentasikan tugas akhir kami yang berjudul Transformasi Digital pada Perusahaan PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA di era pandemi COVID-19. Next. Adapun kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Michelle, saya sendiri Christina, kemudian ada Shelin, William, Kevin, dan Petrus. Next. PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA merupakan perusahaan asal Indonesia yang bergerak di bidang jasa perbankan dan keuangan. PT BCA ini merupakan perusahaan perbankan terbesar di Indonesia yang didirikan pada tanggal 21 Februari 1957 oleh Lim Si Leong. BCA sendiri memiliki kantor pusat yang berlokasi di Menara BCA, Jalan MH Tamrin nomor 1 Jakarta. Sebelum bernama BCA, perusahaan ini bernama NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory. Namun seiring berjalannya waktu, kepemilikan BCA ini berpindah dari Salib Group menjadi milik Jarum. Sampai saat ini, BCA sudah mempunyai 1.246 kantor cabang, 17.600 mesin ATM, serta layanan internet dan mobile banking 24 jam untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Dan tidak hanya itu, BCA juga terus menawarkan berbagai inovasi teknologi untuk memudahkan nasabahnya dalam melakukan transaksi secara praktis, aman, dan nyaman. Next. Berikut ini merupakan visi dari PT Bank BCA, yaitu menjadi bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Sedangkan untuk misi perusahaan sendiri, yaitu yang pertama, membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Yang kedua, memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah. Dan yang terakhir, meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholder BCA. Next. Sebelum membahas lebih dalam mengenai penerapan teknologi pada Bank BCA, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dan dukungan sistem informasi yang berbasis komputer, terutama pada aplikasi hardware atau perangkat keras, dan software atau perangkat lunak komputer. Teknologi informasi sendiri berfungsi dalam mengolah, memproses, memperoleh, menyusun, menyimpan, dan mengubah data dengan segala macam cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan berkualitas. Selain itu, fungsi dari teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, dan meningkatkan efisiensi dalam aktivitas manusia. Teknologi informasi ini tentunya memiliki beberapa fungsi spesifik. Yang pertama yaitu capture atau menangkap. Menangkap di sini dapat diartikan sebagai menerima input dari mic, keyboard, scanner, atau benda dari luar lainnya. Yang kedua ada processing atau mengolah, yaitu mengkompilasikan catatan rinci aktivitas yang datanya dapat berupa konversi, analisis, perhitungan, ataupun sintesis. Kemudian ada generating atau menghasilkan. Di sini teknologi berperan sebagai alat untuk mengorganisasikan suatu informasi ke dalam sebuah bentuk yang lebih terarah dan mudah dipahami. Kemudian ada storage atau penyimpanan, yaitu menyimpan data dalam suatu media, seperti hard disk, tape, disket, CD, dan yang lainnya. Yang kemudian kelima ada retrieval atau mencari kembali, di mana teknologi di sini dapat dimanfaatkan untuk mencari kembali informasi atau menjalin data yang sudah tersimpan sebelumnya dan yang diperlukan sewaktu-waktu. Dan yang terakhir ada transmission, di mana teknologi informasi berfungsi untuk mengirim data dan informasi dari suatu lokasi melalui jaringan komputer. Pada sektor perbankan sendiri, teknologi sistem informasi biasanya digunakan untuk mengolah data keuangan dan pelayanan jasa perbankan secara elektronis dengan menggunakan sarana komputer, telekomunikasi, dan sarana elektronik lainnya. Next. Selanjutnya saya akan membahas mengenai Internet of Things, yaitu sebuah konsep komputasi di mana sebuah objek mampu berkomunikasi dengan mengirimkan data melalui sebuah jaringan tanpa bantuan manusia dan perangkat komputer secara fisik. Internet of Things pada era ini sangat beragam, mulai dari konvergensi teknologi nirkabel, microelectromechanical, internet sampai dengan QR code. Salah satu contoh penggunaan Internet of Things adalah seperti Google Home dan Alexa pada Amazon yang menggunakan banyak sensor nirkabel. Internet of Things sendiri dalam praktiknya telah diimplementasikan ke segala sektor, mulai dari kesehatan, keuangan, transportasi, energi, dan lainnya. Internet of Things terbagi menjadi 5 unsur utama agar dapat berjalan dengan baik. Pertama adalah artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan yang kita tanamkan dengan algoritma tertentu. Kedua adalah konektivitas, untuk menghubungkan antar jaringan.
Ketiga adalah perangkat ukuran kecil. Semakin kecil perangkat tersebut, maka akan semakin efisien. Keempat adalah sensor. Sensor ini yang menjadi keunggulan karena merubah mesin yang menjadi aktif dari sebelumnya pasif. Kelima adalah keterlibatan aktif. Inilah yang menjadi pembeda di mana IoT dapat bekerja seperti mesin aktif yang tidak memerlukan perintah. Next. Selanjutnya adalah mengenai masalah-masalah yang mungkin dihadapi oleh BCA. Pertama adalah mengenai implementasi teknologi informasi pada BCA, di mana penerapan ini membutuhkan tahapan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan, agar pengimplementasiannya tersebut dapat benar-benar berguna dan tidak menjadi sia-sia. Kedua adalah perubahan kebijakan selama pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 ini benar-benar merupakan peristiwa tidak terduga dan mengubah banyak aspek kehidupan. Perusahaan mau tidak mau harus beradaptasi dan merubah beberapa kebijakannya agar dapat bertahan, termasuk BCA sebagai perbankan paling besar di Indonesia, tentu harus beradaptasi dengan kondisi sekarang, dengan mengubah kebijakan internal untuk pekerjanya, seperti work from home, virtual meeting, dan tentunya melakukan transformasi digital untuk perbankan agar memberikan kenyamanan lebih untuk nasabahnya. Ketiga adalah dilema dalam pengembangan digitalisasi. Karena BCA merupakan bank besar yang memiliki nasabah dari berbagai latar belakang, mulai dari milenial hingga senior milenial, yang tidak menginginkan banyak perubahan, sehingga BCA akan kesulitan apabila ingin bertransformasi full pada digitalisasi. Tetapi tentunya dengan adanya pandemi COVID-19 ini, akan mempercepat penetrasi digital BCA, dan memang pada kuartal pertama 2020, komposisi transaksi melalui M-Banking dan Internet Banking telah mencapai 81% dari keseluruhan transaksi. Next. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tahapan implementasi teknologi informasi dan inovasi di BCA. Yang pertama adalah tahap inisiasi, yang merupakan tahap usaha BCA untuk mengumpulkan informasi mengenai teknologi informasi yang sudah ada, mempelajarinya, kemudian melakukan perencanaan untuk mengadopsi teknologi tersebut. Tahapan ini dibagi menjadi dua, yaitu agenda setting, yaitu ketika muncul sebuah ide menggunakan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, dan kedua adalah matching, yaitu mencocokkan teknologi yang ada terhadap masalah tersebut, apakah cocok atau tidak. Tahap selanjutnya adalah tahap implementasi, yang merupakan seluruh kegiatan untuk mengadopsi teknologi informasi tersebut. Tahap implementasi dibagi menjadi tiga. Pertama adalah redefining, yaitu cara BCA mengatur, menyusun, dan memodifikasi budaya organisasi untuk mengadopsi teknologi yang dibutuhkan. Kedua adalah clarifying, yaitu cara BCA meyakinkan anggota mengenai teknologi informasi tersebut agar dimengerti seluruh anggotanya. Dan terakhir adalah routinizing, yaitu teknologi komunikasi dan informasi yang diadopsi menjadi kebiasaan dalam prosedur sehari-hari. Oke, jadi sekarang saya akan membahas mengenai penerapan teknologi dalam layanan nasabah pada BCA. Jadi BCA sebelum pandemi pun sudah menerapkan teknologi-teknologi untuk membantu nasabah mendapatkan pelayanan terbaik. Jadi di sini kita bisa melihat ada pertama BCA Mobile atau yang biasa kita kenal dengan M-Banking, lalu ada Ki BCA, lalu ada Sakuku, dan juga sesudah pandemi ada QR Code, debit online, lalu tarik tunai tanpa kartu, lalu juga layanan lifestyle. Nah, saya akan mengulas satu-satu. Yang pertama adalah BCA Mobile. Jadi, nasabah Bank BCA ini dimudahkan dengan adanya aplikasi mobile banking, yaitu sebuah aplikasi yang memungkinkan nasabah melakukan aktivitas transfer, pengecekan saldo rekening, pengecekan mutasi rekening, hingga pembayaran tagihan melalui smartphone mereka. Nah, awalnya ini bagaimana pengembangan dari aplikasi ini? Jadi, awalnya itu dari e-banking yang diterapkan Bank BCA pada tahun 2001. Dan setelah itu pada tahun 2011 Bank BCA itu akhirnya meluncurkan aplikasi M-Banking dan pertama kali bisa dioperasi pada handphone BlackBerry. Namun sekarang aplikasi ini bisa dioperasikan oleh handphone jenis manapun. Yang kedua adalah Sakuku, yaitu sebuah aplikasi e-wallet atau uang elektronik yang dikeluarkan oleh Bank BCA untuk mempermudah para nasabahnya untuk melakukan transaksi digital maupun perbankan tanpa membawa uang tunai. Jadi beberapa keunggulan yang ditawarkan oleh Sakuku ini seperti kepraktisan, gratis, dan banyak promo menarik. Dan ini juga bisa diunduh oleh handphone jenis manapun dan dapat digunakan untuk pembayaran apapun. Lalu selanjutnya kita beralih kepada Ki BCA. Jadi BCA itu memiliki token tersendiri yang dinamai oleh Ki BCA. Token ini merupakan sebuah mesin kecil yang berguna sebagai pengaman tambahan untuk mengamankan transaksi
yang dilakukan melalui internet banking pada klikbca.com. Nah, jadi seperti yang terlihat pada gambarnya, terdapat 11 angka dan ini untuk mengetikkan sandi kita sehingga keamanan menjadi lebih terjamin. Nah, lalu kita beralih ke sudah pandemi. Jadi BCA ini menerapkan QR code di mana pembayaran itu tidak perlu lagi untuk memasukkan nomor rekening, tapi dengan men-scan saja, jadi sangat praktis dan juga sangat mendukung nih, karena kan pandemi kan sangat mengurangi kontak fisik, jadi kita hanya perlu men-scan. Lalu juga ada debit online. Debit online ini juga mendukung sekali terhadap protokol kesehatan pandemi, di mana kita tidak perlu untuk menggeserkan kartu dan juga ini bisa digunakan di luar negeri. Lalu yang ketiga itu adalah menarik tunai tanpa kartu. Ini juga untuk mengurangi, meminimalisir kontak fisik. Jadi caranya bagaimana? Jadi ya di situ ada step-stepnya. Yang pertama itu kita ke ATM dulu, lalu kita buka menu cardless pada BCA Mobile. Lalu kita pilih tarik, lalu pilih rekening, sumber dana, dan nominal. Lalu kita pilih transaksi tanpa kartu, lalu masukkan nomor HP BCA Mobile dan 6 digit kode transaksi. Lalu uang tunai pun langsung dapat ditarik. Yang terakhir adalah fitur lifestyle, di mana di fitur ini, di aplikasi BCA Mobile ini, kita bisa membeli voucher game, tiket pesawat, kereta api, dan juga reservasi hotel. Jadi ini sangat membantu sekali. Oke, next kita beralih ke solusi masalah yang dihadapi oleh BCA. Jadi ada 3, yaitu dari segi teknologi, infrastruktur, dan security. Jadi dari segi teknologi, BCA itu mengembangkan big data analytics dan integrasi data. Yang kedua, BCA itu memanfaatkan teknologi seperti optimal character recognition atau OCR, dan juga artificial intelligence AI dan sistem robotic process automation atau yang bisa disebut RPA. Lalu BCA juga mengembangkan model future branch. Lalu pada infrastruktur, BCA membangun data center nih yang baru. Lalu memperbarui infrastruktur mainframe dan core system dan menyesuaikan struktur organisasi dan meningkatkan skill karyawan. Jadi selain juga teknologi ditingkatkan, BCA juga melatih karyawannya untuk menggunakan teknologi tersebut serta memperhatikan pada customer engagement. Nah, lalu pada bagian security itu, BCA itu memantau lalu lintas data untuk mendeteksi malware dan uji kerentanan aplikasi. Lalu BCA mengoptimalkan ML dan AI. Dan juga BCA itu melakukan data loss prevention atau DLP untuk mencegah hilangnya data, lalu data classification, two-factor authentication untuk memperkuat keamanan, dan melakukan upgrade ke perangkat security information and event management atau yang biasa disebut dengan SIEM. Lalu juga menerapkan VPN dan Zero Trust teknologi. Nah, berkat dari konsistensi BCA dalam memperkuat keamanan jaringannya, BCA ini memperoleh sertifikasi standar ISO 27001 terkait standar sistem manajemen keamanan informasi pada sistem jaringan dan data center BCA. Lalu kita beralih ke rencana pengembangan teknologi informasi BCA di masa depan. Jadi ini terbagi dari 2 hal. Yang pertama itu meningkatkan edukasi dan awareness SDM pada bidang teknologi informasi. Nah, bagi karyawan itu, BCA itu memberikan edukasi nih melalui video, email, e-learning, rapat koordinasi, sehingga karyawan ini bisa menggunakan teknologi yang sudah diimplementasikan. Lalu bagi nasabah sendiri, BCA memberikan edukasi tentang bahaya cyber. Nah, rencana kedua adalah mengembangkan program teknologi dalam rangka menghadapi new normal era. Yang pertama itu ada pengembangan lanjutan terhadap teknologi, yaitu seperti yang tadi sudah disebutkan, BCA membangun new data center, high availability system, arsitektur rolls out, dan cloud teknologi. Yang kedua adalah pengembangan metode kerja baru, yaitu menerapkan konsep work from anywhere, yang tentunya didukung dengan teknologi yang BCA yang sudah mencukupi. Yang ketiga adalah pengembangan fitur baru BCA dengan meluncurkan aplikasi Super App. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis dilema pengembangan digital pada BCA. Yang pertama-tama, keberagaman jumlah nasabah BCA ini mengakibatkan BCA harus mengambil beberapa langkah seperti membuat aplikasi yang inovatif. Contohnya m-banking dan internet banking, yakni sekarang BCA sudah punya namanya Klik BCA. Dan yang kedua,
Selain itu, BCA telah menegaskan bahwa pihaknya siap mengganti 100% dana nasabah yang mengalami kejahatan digital dengan cara tertentu. Bank BCA siap mengganti 100% dana nasabah jika terjadi skimming maupun kejahatan digital lainnya yang membuat penggandaan data nasabah. Namun, jika kejahatan tersebut terjadi karena kesalahan nasabah, yaitu memberikan PIN kepada orang lain atau maupun menggunakan PIN yang mudah, hal ini tetap terhitung sebagai kelalaian nasabah. Yang ketiga, BCA juga tetap berupaya menjaga layanan digital dari serangan hacker. Selain itu, nasabah juga tidak perlu khawatir dengan dana yang disimpan di bank, karena sesuai dengan prinsip BCA yaitu tetap menjaga keamanan dana maupun data dari nasabah. Next. Untuk slide ini dianalisis oleh rekan saya, Kevin dan William. Bank Sentral Asia selalu berusaha menjadi bank yang terdepan baik dari produk keuangan yang ditawarkan serta pelayanan kepada seluruh nasabahnya. Hal ini dilakukan untuk memberikan nasabah customer experience yang dapat menjadi salah satu diferensiasi BCA dibandingkan dengan bank komersial lainnya. Bank BCA juga menetapkan 5 langkah untuk menciptakan customer experience yang dapat dirasakan seluruh nasabah sebagai berikut. Yang pertama adalah initial experience. Apa sih itu initial experience? Initial experience dimulai dengan saat pertama kali kita masuk ke dalam BCA. Setiap nasabah pasti disambut ramah oleh security bank dan dibantu untuk penyelesaian awal keperluan nasabah. Yang kedua adalah billing dan payment. Billing and payment berarti setiap nasabah akan dijelaskan dengan baik mengenai segala jenis produk keuangan yang nasabah ingin tanyakan beserta penjelasan mengenai syarat dan ketentuan produk keuangan tersebut. Dan yang ketiga adalah account management. Pada tahap ini, nasabah akan dijelaskan mengenai seluruh fitur dan layanan BCA yang digunakan 24 jam, mulai dari M-Banking, Klik BCA, Halo BCA, dan lainnya. Yang keempat adalah service dan support. Setiap nasabah berhak untuk mendapatkan pelayanan customer service selama 24 jam dengan menggunakan layanan BCA, yaitu Halo BCA. Hal ini BCA lakukan demi mewujudkan customer experience yang berbeda. Yang kelima adalah loyalty building. Salah satu cara BCA mendapatkan loyalitas nasabah adalah dengan memberikan berbagai fasilitas dan hadiah menarik untuk nasabah. Salah satu acara yang paling besar BCA lakukan adalah Gebiar BCA yang memberikan berbagai hadiah sampai dengan unit rumah. Next. Untuk selanjutnya, slide ini dianalisis oleh saya sendiri. Tentu saja di setiap bisnis adanya informasi yang detail dan produk yang dihasilkan dari bisnis harus berorientasi kepada kebutuhan pasar. Karena pasar yang akan menentukan apakah suatu produk ini layak atau tidak. Customer support merupakan salah satu dari banyak cara untuk menjaga agar produk kita tetap bisa diterima oleh masyarakat. Customer support pada dasarnya adalah rangkaian aktivitas layanan pelanggan untuk membantu pelanggan mendapatkan pelayanan yang berhubungan dengan produk atau jasa dari perusahaan tersebut. Yang termasuk di dalam customer support tentu saja bergantung pada bisnis dari perusahaan tersebut. Bank Sentral Asia atau BCA seperti yang kita ketahui dikenal dengan salah satu bank yang cepat tanggap dalam melayani nasabahnya. Hal ini dikarenakan customer support pada BCA berjalan secara maksimal. Adapun pelayanan customer support yang diberikan BCA antara lain. Yang pertama, BCA memiliki customer support atau customer service yang tersedia 24 jam, yaitu Halo BCA. Yang kedua, BCA juga sudah memiliki multiple channels dalam proses pendekatan ke nasabah dengan memanfaatkan segala channels sosial media, seperti dapat melakukan pengaduan melalui WhatsApp Halo BCA. Yang ketiga, BCA juga memiliki program extensive service yang bertujuan untuk asistensi lebih lanjut mengenai produk, layanan, kritik, dan saran kepada BCA. Yang keempat, BCA juga memiliki program terbarunya yaitu dapat melakukan pembuatan rekening melalui video call dengan customer service dengan cepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Shelin. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi Customer Experience Management pada Bank BCA yang dianalisis oleh saya sendiri. BCA berupaya untuk membangun wow customer experience yang berpedoman pada regulasi perbankan. Bukan hanya sejalan dengan regulasi, wow customer experience juga harus berangkat dari aspirasi dan perilaku nasabah. Caranya dengan melakukan research and development, focus group discussion, utilisasi big data, serta melakukan studi competitive advantage secara berkesinambungan. Bank BCA juga meningkatkan kemampuan analisis data nasabah menggunakan platform Cloudera. Cloudera sendiri dipercaya dapat meningkatkan customer experience nasabah dengan cara mencegah terjadinya fraud atau penipuan yang kini tengah marak terjadi di masyarakat. Cloudera digunakan BCA sebagai platform big data dan machine learning, sehingga dapat mengolah seluruh data baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Nah, Cloudera juga akan mendukung BCA dalam menerapkan hybrid cloud untuk mendukung digital banking dan contactless banking di Indonesia.
Tahukah kalian, selama beberapa tahun terakhir, BCA telah mendapatkan pengakuan internasional sebagai bank terbaik Indonesia versi Euromoney. Sementara itu, Finance Asia juga mendapatkan BCA sebagai bank terbaik di Asia. Next. Kemudian, saya akan membahas mengenai implementasi Smarter Customer Engagement pada Bank BCA yang dianalisis oleh Christina. Dalam upaya mendekatkan diri dengan nasabahnya, pada tahun 2012, BCA mengubah konsep layanan customer service-nya dari sebelumnya transaction banking menjadi relationship banking. Hal ini dilakukan BCA untuk meningkatkan engagement nasabahnya agar semakin kuat. Konsep ini disebut juga dengan layanan Smart Solution, di mana pada pengimplementasiannya terdapat 3 aspek yang harus diperhatikan, yaitu people, proses, dan teknologi. Bank BCA juga telah memiliki beberapa program yang berfokus untuk mengembangkan customer engagement, yaitu yang pertama ada proyek Smile atau Service Model Implementation, yang merupakan layanan berbasis segmentasi di mana setiap nasabah akan dilayani oleh SDM khusus sesuai dengan segmentasi nasabah masing-masing. Yang kedua ada Smart Solution yang telah berjalan secara konsisten sejak tahun 2010 dan merupakan pengembangan dari program sebelumnya yaitu Smart, yang lebih dulu diperkenalkan pada tahun 2001. Smart adalah singkatan dari sigap, menarik, antusias, ramah, dan teliti. Nah, program Smart Solution ini merupakan program untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan nasabah, memenuhi kebutuhan nasabah, dan mempererat customer engagement. Yang terakhir, ada program Solution Assistant atau SOLA yang telah berjalan sejak 2019, yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan sekaligus memenuhi kebutuhan dan meningkatkan potensi bisnis nasabah kelas atas. SOLA merupakan program BCA untuk melanjutkan pengembangan kapasitas dan kapabilitas dari PIC Relationship melalui peningkatan pengetahuan terkait produk dan bisnis, kecakapan teknis, dan penggunaan teknologi dalam menunjang kinerja mereka. Program ini adalah bagian dari implementasi model layanan Smart Project, yang merupakan model layanan baru yang berfokus pada hubungan berbasis segmen, sehingga layanan dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan spesifik dari profil pelanggan yang berbeda. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, William. Terima kasih, Shelin. Berikutnya kita akan membahas mengenai sponsor data yang dianalisis oleh teman saya, Petrus. Jadi sponsor data merupakan data internet yang diberikan secara gratis kepada konsumen dengan tujuan memberikan value lebih bagi para konsumennya. Nah, pada Bank Sentral Asia sendiri, penerapan sponsor data diberikan kepada nasabah dan karyawan. Jadi untuk nasabah diberikan fasilitas menggunakan internet di sekitar kawasan bank, dan untuk karyawan akan diberikan layanan internet bagi mereka yang membawa peralatan ke kantor ataupun mereka yang melaksanakan work from home, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Next. Berikutnya saya akan menyimpulkan presentasi kami pada malam hari ini. Jadi seiring dengan perkembangan zaman, Bank BCA menghadapi beberapa masalah seperti pengimplementasian teknologi informasi, perubahan kebijakan selama pandemi COVID-19, dan dilema pengembangan digitalisasi. Namun Bank BCA telah berhasil mengatasi hal tersebut dengan meningkatkan dan mengimplementasikan teknologi infrastruktur dan security pada sistem Bank BCA sendiri. Nah, selama pandemi, Bank BCA beradaptasi dengan cepat dengan menerapkan konsep work from home, virtual meeting, dan pelayanan nasabah secara online seperti membuka rekening. Nah, pandemi COVID-19 ini juga dalam tanda kutip memaksa Bank BCA untuk mempercepat penetrasi digitalnya. Terbukti tercatat transaksi mobile atau internet banking mencapai 81% dari total transaksi yang dilakukan oleh para nasabah. Berikutnya, untuk penerapan IoT sendiri dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu tahap inisiasi dan tahap implementasi. Nah, sebenarnya Bank BCA sudah memiliki produk dan layanan yang menggunakan IoT, seperti mobile banking, Sakuku, QBCA, QR, tarik tunai tanpa kartu, dan debit online. Namun, perlu diingat bahwa setiap tahunnya Bank BCA selalu melakukan inovasi dalam IoT, mulai dari OCR atau Optical Character Recognition, AI atau Artificial Intelligence, RPA atau Robotic Process Automation, serta infrastruktur dan sistem keamanannya. Nah, kedepannya Bank BCA memiliki rencana pengembangan teknologi seperti New Data Center, High Availability System, Architecture Rolls Out, dan Cloud Technology. Bank BCA sendiri mengedepankan customer experience untuk seluruh nasabahnya dalam setiap aspek, mulai dari penyambutan, penjelasan mengenai produk keuangan, dan fitur-fitur yang BCA miliki, serta customer service yang biasa kita kenal sebagai Halo BCA yang siap melayani nasabah selama 24 jam melalui berbagai channel. Bank BCA juga menerapkan customer experience management melalui Wow Customer Experience yang dilakukan dengan R&D, fokus group discussion, utilisasi big data, serta melaksanakan studi competitive advantages secara berkesinambungan untuk memberikan hasil dan kualitas produk dan jasa yang memuaskan nasabah. Selain itu, Bank BCA juga bekerja sama dengan Cloudera yang berfungsi untuk mencegah fraud.
Bank BCA juga menerapkan smarter customer engagement melalui Smart Project, Smart Solution, dan Solution Assistant. Untuk menjamin kenyamanan konsumen, Bank BCA juga memberikan sponsor data kepada nasabah dan karyawannya. Next. Nah, melalui tugas yang telah kita buat dan analisis yang telah kita lakukan, saya menyadari bahwa tanpa adanya bantuan teknologi atau sistem informasi, aktivitas operasional bisnis pada era modern ini tidak akan dapat berkembang dan tidak dapat berjalan dengan lancar. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini teknologi telah menjadi bagian yang penting dalam kehidupan manusia. Maka dari itu, BCA perlu melakukan adaptasi dan persiapan yang lebih matang agar teknologi ini dapat memberi nilai tambah bagi perusahaan maupun bagi konsumen BCA ke depannya. Pembelajaran bagi saya adalah penerapan IoT dan Enterprise Application pada BCA mengajarkan saya bahwa dunia terus berubah. Kita harus berubah dengan cepat mengikuti perubahan tersebut seperti yang BCA terus melakukan. Ia melakukan inovasi dan perbaikan terlebih saat pandemi COVID-19. Saya juga belajar bahwa penerapan teknologi informasi yang tepat pada bisnis akan menjadi infrastruktur perusahaan yang baik dan tentunya terintegrasi. Pembelajaran yang dapat saya ambil dari analisis kelompok ini adalah perkembangan teknologi yang semakin maju membuat setiap perusahaan pada semua sektor harus memikirkan cara bagaimana mereka harus beradaptasi. Pada Bank BCA sendiri mengajarkan saya bahwa inovasi yang dibuat tentu saja harus berguna dan sesuai dengan kebutuhan nasabahnya. Oke, melalui analisis dari BCA ini, saya belajar bahwa mempelajari teknologi dan informasi itu sangat penting karena pada nyatanya bisnis saat ini itu sangat membutuhkan yang namanya implementasi dari teknologi itu sendiri dan itu terlihat pada BCA. Jadi kita perlu belajar dan mengimplementasikannya pada bisnis kita dan juga kita harus tahu apa kebutuhan dari bisnis kita dalam mengimplementasikan teknologi tersebut dan juga mengedukasi karyawan-karyawan kita agar dapat memaksimalkan teknologi yang sudah diterapkan. Oke, dari analisis kasus pada Bank BCA ini, saya belajar bahwa seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, kita dapat belajar dari Bank BCA bahwa untuk terus bertahan dan beradaptasi, perusahaan harus mampu untuk berubah dan berinovasi dalam menerapkan teknologi digital pada lini bisnisnya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, saya belajar bahwa untuk melakukan implementasi teknologi diperlukan perencanaan dan tahapan-tahapan yang matang, agar nantinya implementasi tersebut menjadi efektif dan benar-benar memberikan benefit bagi perusahaan dan pelanggan. Next. Berikutnya terdapat beberapa saran yang bisa kami berikan kepada Bank Sentral Asia. Yang pertama adalah Bank Sentral Asia dapat memperluas Enterprise Collaboration System. Jadi kelompok kami menyarankan kepada BCA agar dapat berkolaborasi dengan lebih banyak perusahaan, agar bisa memberikan manfaat yang lebih bagi para nasabahnya. Yang kedua, BCA harus terus mengimplementasikan teknologi informasi terkini, serta mencari inovasi yang dapat mempermudah nasabahnya, khususnya di saat seperti pandemi COVID-19 ini. Nah, agar Bank BCA implementasi tersebut dapat membuat Bank BCA tetap menjadi salah satu bank terbaik di Indonesia. Nah, tentunya pemanfaatan teknologi ini harus mendukung kinerja perusahaan, meningkatkan kepercayaan nasabah, dan dapat menjamin keamanan data nasabah. Dan saran kami yang terakhir adalah sebaiknya Bank BCA terus mendorong proses digitalisasi perbankan demi memberikan kenyamanan lebih kepada para nasabah, khususnya di masa pandemi ini. Next. Sekian video dari kami. Terima kasih. Semoga video kami bisa berguna. Terima kasih. Terima kasih.